Shalom sahabatku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi setiap kita. Sahabatku, renungan di pagi hari ini yaitu batas-batas kehidupan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Bilangan 34 ayat pertama sampai yang ketiga, ayat 6 sampai yang ketujuh, dan ayat 10 sampai yang ke-12. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya. Adapun sisi selatanmu ialah dari padang gurun Zin menyusur Edom. Maka batas selatanmu mulai dari ujung Laut Asin di sebelah timur." Ayat 6 sampai yang ketujuh. Batas baratmu ialah laut besar dan pantainya. Itulah batas baratmu. Inilah batas utaramu. Mulai dari laut besar, haruslah kamu buat tanda batas ke Gunung Hor. Ayat 10 sampai yang ke-12. Sebagai batasmu di sebelah timur, haruslah kamu membuat tanda batas dari Hazar Enan ke Sefam. Dari Sefam batas itu turun ke Ripla di sebelah timur Ain. Kemudian batas itu turun lagi dan mencapai tebing danau Kineret di sebelah timur. Lalu batas itu turun ke sungai Yordan dan berakhir di Laut Asin. Itulah negerimu menurut batas-batasnya sekeliling. Sahabatku, bahkan sebelum Israel menginjakkan kakinya di tanah perjanjian, Tuhan sudah menetapkan beberapa perkara. Yang pertama yaitu hukum-hukum yang dikenal sebagai hukum Taurat bagi bangsa pilihan. Bangsa itu harus hidup dan bertindak sesuai dengan hukum-hukum yang Tuhan tetapkan. Dan yang kedua, tata krama dan kebudayaan yang harus dipegang dan dijunjung tinggi oleh bangsa Tuhan. Dan yang terakhir, juga batas-batas wilayah tanah atau teritori yang boleh mereka duduki yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Sahabatku, Israel diajar untuk mengenal dan menghormati batasan-batasan. Seperti hukum-hukum Taurat, mengajarkan mereka untuk hidup dengan mengenal batas akan kehendak dan kasih setia Tuhan, agar bangsa itu menghormati Tuhan. Dan tata krama mengajarkan mereka untuk menghormati batasan-batasan tingkah laku terhadap sesama mereka, yaitu orang tua, kerabat, saudara, dan tetangga yang lain. Dan yang terakhir, batas-batas wilayah akan mengajarkan mereka akan kedaulatan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Jadi bahkan sejak zaman Musa, Tuhan sudah menetapkan batas-batas wilayah teritori bangsa itu, tanah yang akan mereka duduki untuk seterusnya turun-temurun. Batas-batas itu akan menunjukkan kedaulatan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Hanya apabila bangsa itu tinggal tetap di dalam batas-batas tersebut. Sahabatku, apakah hal tersebut dapat dibuktikan dengan fakta sejarah? Jawabannya tentu saja iya. Coba perhatikan perlahan-lahan. Inilah peta batas-batas wilayah Israel sesuai dengan kitab Bilangan 34 dan bandingkan dengan peta wilayah bangsa itu saat ini. Bukankah sekalipun setelah ribuan tahun, peta wilayah teritori bangsa itu masih tergolong tidak jauh berbeda? Namun tidak selalu demikian. Pada saat Israel merdeka sebagai bangsa yang berdaulat pada tanggal 14 Mei 1948, wilayah teritorinya pun sangat terbatas, tidak termaksud West Bank, jalur Gaza,
dataran tinggi Golan, dan wilayah Sinai. Namun kemudian, tanpa kesalahan dan perbuatan bangsa itu, pada bulan Juni tahun 1967, Israel diserang tiba-tiba oleh 3 negara-negara Arab tetangganya, yaitu Syria, Mesir, dan Yordania. Perang hanya berlangsung selama 6 hari, dan akibatnya Mesir kehilangan dataran Sinai, Yordania kehilangan West Bank, dan Syria kehilangan dataran tinggi Golan di utara. Akibat dari perang 6 hari, Israel menduduki wilayah yang jauh lebih besar dari yang sudah Tuhan tentukan, yaitu yang ditulis di dalam kitab Bilangan 34. Kemudian pada tahun 1973, di hari kudus bangsa Israel, terjadilah satu perang yang disebut Yom Kippur War, dan Israel kembali berhasil melumpuhkan serangan tiba-tiba dari Mesir, Syria, dan Yordania. Namun kemudian disepakati perdamaian yang mengakibatkan Israel menyerahkan kembali wilayah dataran Sinai kepada Mesir dan sebagian wilayah utara kepada Syria. Namun dataran tinggi Golan dan West Bank tetap dipertahankan sehingga terjadilah wilayah seperti yang sekarang ini. Sahabatku, semua kejadian di dalam sejarah itu membuktikan Tuhan sangat peduli dan menaruh rasa hormat terhadap batas-batas. Jika demikian, bagaimanakah dengan kita? Kita adalah batas-batas yang kita sudah tetapkan untuk menjaga hidup kita agar tetap benar dan murni di hadapan Tuhan. Bukankah di dalam kitab Yeremia 5 ayat 22 mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah menghormati batas-batas perhinggaan kekal. Itulah batas-batas kita. Haleluya, sahabat, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari aku untuk menghormati batas-batas yang tidak akan aku langgar. Sebab itulah takut akan Tuhan. Amin. Jesus love you and so do I.